Ini kita lihat beberapa contoh senyawa organik ini, ya, atau bentuk atom karbon. Ini isi pensil, nama lainnya grafit, ya, isinya karbon semua, sama aja dengan kalau kita membakar kayu itu hitam jadi karbon semua. Nah, ini juga karbon semua, tapi bentuknya berbeda dan harganya berbeda. Ya. Ini karbon semua isi. Jadi atom C itu atom karbon atau senyawa karbon itu strukturnya sangat menentukan bentuk dan kualitasnya. Jadi kenapa ini hitam gelap saja ini bisa sangat bening, itu tergantung kepada pola susunan atom C-nya. Dan ini tidak dimiliki oleh atom-atom yang lain. Maka disebut dengan kekhasan atom karbon. Ya. Sekarang gimana cara mengidentifikasi suatu benda ini mengandung atom karbon atau tidak? Artinya, apakah ini senyawa organik apa bukan? Ya. Karena senyawa organik harus ada karbonnya. Nah, yang paling gampang itu dibakar. Jadi kalau suatu benda kita bakar, maka akan timbul arang yang berwarna hitam, berarti di dalamnya adalah karbon. Ya, karbon. Ini coba minyak, plastik, obat-obat ini coba dibakar. Nanti akhirnya hitam ini. Artinya di dalamnya ada senyawa karbon. Itu yang paling gampang seperti itu. Tapi untuk di lab bisa dengan cara lain. Cuma sayang kita belum bisa masuk lab ya. Kalau masuk lab ini bisa kita coba. Tapi yang paling simpel dengan dibakar. Nah, Anda bisa buktikan juga, misalnya isi kabel itu tembaga, coba dibakar. Sampai meleleh pun nanti tidak akan hitam dia. Atau aluminium, ya aluminium dibakar tidak akan hitam dia, tidak putih dia, karena di dalamnya tidak ada karbon. Bagi yang merokok biasanya di dalam itu ada lapisan aluminiumnya ya. Nah, tidak akan hitam kalau dibakar. Karena tidak ada karbon. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi ini. Ini nanti bisa jadi soal ujian yang tadi tidak. Ya. Penggolongan senyawa organik. Jadi berdasarkan atom yang diikatnya, yang kedua berdasarkan bentuk rantai, yang ketiga berdasarkan gugus fungsi. Nah, ini yang kita bahas di sini. Sekarang kita lihat berdasarkan atom C yang diikat. Jadi ada namanya atom C primer. Jadi atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Jadi atom C ini terikat dengan satu atom C yang lain, dengan kata lain tetangganya satu atom C yang lain. Nanti kita bisa lihat contohnya. Atom C sekunder, atom C yang mengikat atau terikat dengan dua atom C yang lain. Atom C tersier, atom C yang terikat dengan tiga atom C yang lain. Atom C kuaterner adalah atom C yang mengikat empat atom C yang lain. Tidak ada lagi atom C yang lain karena tangan atom C hanya 4, jadi hanya bisa mengikat 4 atom yang lain. Ya, jadi hanya atom namanya primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Sekarang kita lihat ini contohnya. Nah, atom C primer. Ini primer yang ujung-ujung ini, karena terikat pada saat ini yang CP ini terikat satu ke sini, sedangkan satu. Ini juga satu ke sini. Ini satu ke sini. Ini satu ke sini. Ini satu ke sini. Sehingga ini disebut atom C primer. Yang sekunder seperti ini. Ini sekunder karena terikat pada dua atom C yang lain. Terikat CP dan CS. Ya, hanya satu di sini sekunder. Kemudian yang tersier terikat pada tiga atom C yang lain. Contohnya ini. Nih. Mana yang tiga? Nih, ya ini. Tersier. Terikat pada tiga atom C yang lain. Dan yang kuaterner ini terikat pada 4 atom C yang lain. Nah, inilah penggolongan atom C berdasarkan atom yang diikat. Jadi cukup mudah ya, seperti ini.
Sekarang kita masuk yang kedua, penggolongan berdasarkan bentuk rantai. Jadi senyawa organik ini bisa kita bagi dua, senyawa alipatis namanya dan siklis. Senyawa alipatis itu artinya memiliki rantai lurus. Lurus di sini bukan berbentuk lurus seperti jalan tol, tapi artinya ada ujung dan pangkal. Sedangkan siklis itu kata dasarnya siklus artinya melingkar, tidak ada ujung dan pangkal. Nah, sekarang kita lihat yang alipatis. Alipatis ada namanya alipatis jenuh atau hidrokarbon jenuh. Nah, yang dimaksud dengan hidrokarbon jenuh adalah yang menghubungkan suatu atom C dengan atom C yang lain, ikatannya satu garis. Ya, namanya hidrokarbon jenuh, nama lainnya alkana. Yang berikut, apabila penghubung atom C yang satu dengan atom C yang lain dihubungkan oleh ikatan yang lebih dari satu, misalnya rangkap 2 atau rangkap 3, maka disebut dengan hidrokarbon tidak jenuh. Nah, kalau memiliki ikatan rangkap 2, namanya alkena. Kalau memiliki ikatan rangkap 3, namanya alkena. Jadi penghubung atom C dan atom C yang lain, ikatannya rangkap 3, minimal 1. Kalau rangkap 2, alkena. Nah, sekarang siklis, yang bentuk melingkar. Yang bentuk melingkar ini kita bagi 3 lagi, homo, hetero, dan poli. Homo itu artinya sejenis. Ya, dia berbentuk melingkar. Melingkar bukan bulat, tapi bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, semuanya atom C semua, maka semuanya homosiklis, sejenis. Tapi kalau di dalam lingkaran tadi ada atom C, ada atom yang lain, itu namanya heterosiklis. Tapi kalau memiliki jumlah lingkaran lebih dari 1, namanya polisiklis. Nah, inilah ya penggolongan berdasarkan bentuk rantai. Kita nanti bisa lihat contohnya. Nah, ini yang bentuk siklis tadi. Nanti Bapak akan jelaskan mana atom C-nya. Gitu ya. Nah, ini cara paling mudah menuliskan rumusnya. Sebenarnya yang sudut-sudut ini adalah atom C semua. Jadi kalau dia atom C semua, namanya boleh tidak dituliskan. Jadi kalau ini semua atom C, maka termasuk senyawa homosiklis. Nah, ini juga homosiklis. Karena semuanya sudut-sudutnya ini atom C. Kemudian, nah, ini atom C, atom C, atom C ini. Nah, kalau bukan atom C harus dituliskan, maka ini tergolong heterosiklis. Ya, heterosiklis. Ini atom C, atom C, atom C, atom C ini O. Nah, kalau memiliki 2 cincin atau lebih, namanya polisiklis. Kalau senyawa organik di alam itu jumlah cincinnya banyak banget. Kalau Anda coba lihat rumus vitamin C aja, cincinnya banyak sekali. Nah, sekarang yang ketiga, berdasarkan gugus fungsi. Bapak akan jelaskan dari contoh ini. Ini namanya CH4 atau metana, dia berbentuk gas, jadi gas metana. Jadi CH4 ini kalau kita reaksikan dengan OH, maka OH ini bisa mendesak atom H yang di sini, dan salah satu atom H yang di sini, keluar, dia masuk. Sehingga H-nya terlempar, OH-nya masuk. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, gas metana ini bentuknya gas dan sangat beracun. Ya, sangat beracun. Gas dan sangat beracun. Oke, sekarang apa yang terjadi ketika OH masuk? Nah, ketika OH masuk ke sini, sifat gas metana di sini
Ini tidak ada lagi. Muncul sifat baru. Ya, dia menjadi cair walaupun masih tetap beracun. Jadi sifatnya tidak ada sifat metana lagi, ini sifat baru. Nah, siapa yang membawa sifat baru adalah OH-nya. Maka OH-nya lah disebut dengan gugus fungsi. Jadi gugus fungsi adalah gugus menghasilkan sifat baru. Ya. Inilah pengertian gugus fungsi. Nah, inilah nanti yang kita pelajari senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini alkena, alkuna, alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, amida. Ini adalah nama-nama senyawa yang memiliki gugus fungsi. Ya. Kalau alkena tadi adalah senyawa yang memiliki rangkap 2, nah ikatan rangkapnya juga disebut gugus fungsi. Alkuna memiliki ikatan rangkap 3, nah ini juga dianggap gugus fungsi. Alkohol, gugus fungsinya nama hidroksi, itu OH-nya. Ada lagi eter, alkoksi namanya OR. Kemudian aldehid, CHO, ya. Keton, CO, asam karboksilat, COOH, ester, COOR, ya. Amina, amida, amina sama mirip dengan amonia, NH, ya. Nah, inilah senyawa yang memiliki gugus fungsi. Sekarang kita lihat secara sekilas jenis-jenis reaksi dalam senyawa organik. Ada namanya substitusi, ini sebenarnya B ya. Substitusi, adisi, eliminasi, hidrolisa, esterifikasi, oksidasi, reduksi, dan polimerisasi. Nah, sekarang kita lihat substitusi. Anda tidak perlu menghafal rumus-rumus ini. Yang perlu Anda perhatikan prinsipnya saja. Substitusi, substitut, pergantian. Ya. Jadi reaksi ini adalah pergantian. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kayak orang main bola. Jadi ada masa-masanya terjadi pergantian pemain. Nah, di reaksi ini juga begitu. Misalnya di sini, ini senyawa pertama, propanol, alkohol, ada OH-nya. Direaksikan dengan HCl, Cl masuk ke sini, OH-nya keluar. Cl masuk, OH-nya keluar. Nah, itulah disebut dengan substitusi. Dan ini tidak perlu dihafal. Ya, prinsipnya saja. Substitusi adalah pergantian. Ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi yang masuk Cl akhirnya terbentuk senyawa baru dengan sifat baru. Berikut adisi. Pada dasarnya EDD, ADD, menambah saja. Tidak ada yang keluar, masuk saja. Nah, ini ibaratnya ketika Anda menambah air yang belum penuh ke dalam gelas. Bisa. Tapi air yang penuh tidak bisa ditambah lagi. Itu bahaya. Artinya, reaksi adisi hanya bisa dilakukan untuk senyawa yang belum jenuh atau senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Nah, contohnya ini CH2CH2 direaksikan dengan BR, nanti BR-nya masuk, tapi tidak ada yang keluar seperti ini. Ya, tidak ada yang keluar. Nah, ini namanya adisi. Ketika terjadi reaksi adisi, maka ikatan rangkap ini putus. Nah, kebalikannya ada lagi, eliminasi. Eliminasi adalah pengeluaran. Tidak ada yang masuk tapi keluar saja. Sebenarnya kelanjutannya tadi CH3, CH2BR, dan yang BR-nya putus ditarik oleh KOH, ditarik oleh etanol ini, maka nanti terbentuk lagi kita rangkap. Keluar saja. Jadi itu namanya eliminasi. Jadi seperti orang lomba nyanyi itu, ada babak-babak eliminasi, ada babak penyisian itu ya. Jadi makin lama pesertanya makin berkurang karena sudah ada yang tersisi. Berikut ada lagi reaksi esterifikasi. Kata dasarnya ini adalah ester. Ester adalah salah satu senyawa yang memiliki gugus fungsi. Tapi artinya ini adalah reaksi membuat senyawa ester. Ya, membuat senyawa ester. Dengan apa senyawa ester dibuat? Dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol terbentuk senyawa ester.
Nah, ini adalah rumus umumnya, nanti akan kita bahas. Ya. Selanjutnya hidrolisa. Nah, hidrolisa mereaksikan suatu senyawa dengan air. Hidro itu air artinya. Ya. Nah, mereaksikan suatu senyawa dengan air. Itu saja konsepnya. Ada lagi oksidasi. Nah, oksidasi yang paling gampang Anda lihat adalah melihat reaksinya, ya. Oksidasi adalah apabila terjadinya berkurangnya atom H atau bertambahnya atom oksigen. Nah, coba dilihat sini, atom H-nya di sini 3 tambah 5, 6. Hasilnya berapa? 3 tambah 1, 4. Berarti berkurang H-nya 2, maka dianggap sebagai oksidasi. Atau oksigennya bertambah. Ini oksigennya 1, ini oksigennya 2, menjadi 2, meningkat 1. Ya, jadi reaksi oksidasi adalah reaksi berkurangnya atom H atau bertambahnya atom oksigen. Bisa terjadi kedua-duanya dalam satu reaksi, atau bisa juga terjadi salah satunya saja. Kebalikannya apa? Reduksi. Nah, reduksi tentu kebalikan oksidasi. Itu reaksi bertambahnya hidrogen atau berkurangnya oksigen. Ya, Anda lihat di sini hidrogen yang 4 naik menjadi bertambah menjadi 6. Ya, jadi kebalikan oksidasi. Selanjutnya reaksi polimerisasi. Ini secara teknis agak sulit ya dijelaskan, tapi inilah reaksi yang paling banyak digunakan dalam industri. Itu reaksi polimerisasi. Prinsipnya adalah menggabungkan senyawa-senyawa kecil menjadi senyawa yang besar. Sehingga zatnya bisa menjadi, kalau awalnya dari gas bisa menjadi cair, zat cair kalau ditambah lagi bisa menjadi padat, yang padat bisa menjadi keras. Nah, jadi itulah reaksi polimerisasi. Ini contohnya. Misalnya CH2 ini gas, ya, gas. Tapi kalau direaksikan dengan CH2 yang lain dalam jumlah yang sangat banyak, maka terjadilah pengulangan CH2 dengan bentuk yang sangat panjang, sehingga menjadi poli. Poli itu artinya banyak, ya. Maka disebut reaksi polimerisasi. Misalnya ini etena namanya, kalau jumlahnya panjang jadi polietena. Atau disebut juga dengan polietilen. Mungkin Anda pernah mendengar ya, polietilen, botol-botol plastik itu ya. Nah. Kemudian ini vinil klorida. Kalau direaksikan dengan vinil klorida yang lain membentuk polivinil klorida PPC. Mungkin Anda pernah dengar juga plastik PPC, talang air PPC, ya, pipa PPC. Banyak sekali gitu ya. Banyakkan dalam bentuk plastik.